Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Teman-teman semua sudah tahu apa itu PKLH? Jika teman-teman belum tahu, simak video berikut ini. Selamat menonton! Sebelum kita lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imelda Kristina Kalimat dengan NIM 22105050 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui, pada materi PKLH ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian PKLH, yang kedua itu latar belakang PKLH, yang ketiga itu tujuan PKLH, dan yang terakhir masalah-masalah kependudukan. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada bagian A, pengertian PKLH. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH merupakan suatu program yang dicetuskan oleh pemerintah dalam rangka proses penanaman kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Menurut Warnadi dan kawan-kawan 1997 menyatakan bahwa pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH merupakan suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Kita lanjut pada bagian B, latar belakang PKLH. Yang menjadi latar belakang mengapa terdapat PKLH adalah adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup, mana dua hal tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan mempunyai keterkaitan yang erat dan saling berhubungan. Baik, kita lanjut pada bagian C, tujuan PKLH. Tujuan PKLH adalah membentuk warga negara yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, yaitu warga negara yang dalam segala perilakunya berpandangan ke depan terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup, menuju masyarakat yang serasi dan seimbang dalam hubungannya dengan lingkungan hidupnya. Next, kita lanjut pada bagian D, masalah-masalah kependudukan. Perlu teman-teman ketahui, masalah-masalah kependudukan ini terbagi atas 4. Yang pertama itu jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua itu struktur umur penduduk muda, ciri-ciri penduduk, angka beban tergantungan. Dan bagian 3 itu persebaran penduduk yang belum merata. Dan yang keempat itu kualitas penduduk yang belum memadai. Baik, kita masuk pada bagian A, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk menyebabkan tekanan yang signifikan pada sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan penggunaan yang berlebihan terhadap air, tanah, energi, dan sumber daya lain. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menimbulkan tekanan pada infrastruktur publik seperti jalan, transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan. Kita lanjut bagian B, struktur umur penduduk muda, ciri-ciri penduduk, angka beban ketergantungan. Struktur umur penduduk muda, ciri-ciri penduduk, dan angka beban ketergantungan adalah faktor-faktor penting dalam analisis demografi suatu populasi. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur umur penduduk muda. Struktur umur penduduk muda merujuk pada distribusi usia penduduk dalam suatu populasi dengan fokus pada proporsi penduduk dalam kelompok usia muda. Struktur ini dapat memengaruhi kebutuhan akan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta menentukan bagaimana masyarakat akan mengalami perubahan demografis masa depan. Lanjut, ciri-ciri penduduk. Yang termasuk dalam cakupan ini adalah informasi demografis seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Ciri-ciri ini penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh populasi tertentu, serta untuk merencanakan kebijakan dan program yang sesuai. Oke, kita lanjut pada bagian 3, angka beban ketergantungan. Merupakan rasio antara jumlah individu yang tidak produktif secara ekonomi, biasanya anak-anak dan lansia, dengan jumlah individu yang produktif secara ekonomi, biasanya usia kerja. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang tekanan yang ditemui oleh populasi produktif dalam mendukung populasi yang tidak produktif secara ekonomi.
Baik, kita masuk pada bagian C, persebaran penduduk yang belum merata. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kita masuk pada bagian yang terakhir, kualitas penduduk yang belum memadai. Kualitas penduduk yang tidak memadai seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, dan rendahnya keterampilan dapat menghambat kemajuan ekonomi karena menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kurangnya inovasi. Selain itu, kualitas penduduk yang rendah juga dapat membatasi pembangunan manusia karena mempengaruhi kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi setiap teman-teman yang menonton. Thank you. See you next video. Bye-bye.